Selamat sore, Rahayu. Senang sekali Cermin hadir lagi di ruang keluarga Anda pada setiap hari Jumat mulai pukul 17.30 nanti sampai pukul 19. Keluarga Dhamma TV, acara Cermin ini saya harapkan bisa bermanfaat, bisa berguna bagi kita semua, di mana sebagai cermin dari kehidupan kita, cermin di dalam masyarakat supaya kita mampu untuk melihat dan menganalisa bagaimana yang sebaiknya, bagaimana yang sebenarnya yang bisa kita tauladani, yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, baik bagi diri sendiri, keluarga, orang lain, dan kemaslahatan umat umum. Nah, tema kita kali ini yaitu tentang kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tentu kita sering atau pernah mendengar ketika saat itu maraknya simulasi Pancasila pada butir-butir sekian dengan berbagai poin-poinnya, dan itu cukup menyenangkan dan cukup layak untuk dilaksanakan, dipikirkan, disikapi, dan dilaksanakan dalam keseharian kita, karena hal-hal yang baik tersebut sudah mulai luntur diderap zaman, digegap gempita saat ini. Nah, tentu saya bahagia sekali biarpun hujan rintik-rintik di luar sana, tetapi dua narasumber telah hadir di studio menemani kita nanti sampai 1,5 jam ke depan. Kita sapa dahulu beliau-beliau ini. Nah, ini tamu saya yang datang dari jauh, dari Lawang dan terjebak macet, Bapak Haryo Seto. Bapak Haryo Seto. Rahayu, selamat sore. Rahayu. Terima kasih sudah hadir di studio, Bapak Haryo. Tadi macetnya panjang, Pak? Cukup panjang, kurang lebih 15 menit kami harus nerobos ini tadi. Luar biasa Kota Malang di tiap senja hari, tentu banyak sekali kemacetan di seluruh ruas-ruas jalan di Kota Malang. Dan yang kedua yaitu Bapak Demi. Bapak Demi, selamat sore, Rahayu. Iya, terima kasih sudah hadir di studio, Bapak Demi. Dan tema kita kali ini yaitu tentang kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Saya pertama kepada Bapak Haryo dahulu ya. Bapak, menurut penjelasan ini kan saya kira kita pernah mendengarnya, kita ada di butir-butir Pancasila. Mohon dijelaskan supaya kita bisa sharing-sharing lebih kental lagi nantinya. Terima kasih. Selamat sore, Rahayu, para pemirsa Dhamma TV. Ini suatu pembahasan yang menarik. Menarik ya? Menarik sekali, Bu, karena di era zaman sekarang ini yang namanya kepentingan umum semakin terabaikan. Padahal di dasar negara kita, di butir-butir Pancasila jelas tertera itu. Di sila yang ketiga Persatuan Indonesia, butir pertama menyebutkan setiap warga negara Republik Indonesia wajib. Wajib ya? Mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi maupun golongan. Nah, lahirnya butir ini bukan serta-merta begitu saja. Bahwa lahirnya kepentingan umum lebih utama daripada kepentingan pribadi dan golongan, tentunya didasari oleh adat istiadat, tradisi, dan budaya bangsa kita. Bahwasanya kebersamaan kepentingan umum itu adalah di atas segala-galanya. Nah, ini digodok sedemikian rupa menjadikan suatu hal yang wajib dilakukan oleh setiap warga negara. Nah, rupanya bagi saya pribadi melihat semua ini mulai luntur ketika keran demokrasi dibuka lebar-lebar di negara ini. Keran demokrasi dibuka lebar-lebar. Era reformasi dengan amandemen dan lain sebagainya melunturkan tradisi, adat istiadat dan budaya bangsa kita, yang mana bangsa kita dikenal dengan gotong royongnya. Suatu hal yang dikerjakan secara bersama-sama demi kepentingan bersama dan untuk dinikmati bersama, sekarang sudah mulai luntur.
Padahal kalau tadi tentang kepentingan umum itu tentu untuk kemaslahatan banyak orang, untuk hayat hidup banyak orang. Dan karena kepentingan umum, misalnya kita sering mendengar masalah-masalah umum ini Pak Demi ya, misalnya public transportation ya, jadi transportasi umum, telepon umum, tempat duduk umum, bis umum, pasar pun tempat yang umum. Jadi nah ini kan umum, berarti umum tentu disediakan juga kenyamanan-kenyamanan dan fasilitas-fasilitas umum. Tetapi hal tersebut menurut Pak Haryo ini tadi kelihatannya sudah mulai tergeser, mulai kita tidak lagi memikirkan hal itu. Kalau menurut pendapat penjenengan bagaimana Pak Demi? Secara umum bahwa dasar manusia adalah ego. Nah, ego inilah apapun itu yang membuat manusia akan mementingkan diri sendiri. Hal yang seperti apa yang dikatakan Pak Aryo tadi, seperti kemacetan. Pak Aryo dari Lawang sampai ke Malang macet. Mudah-mudahan Pak Aryo karena sudah memahami kepentingan umum, tidak serobot sana, serobot sini. Apalagi pakai forerunner yang di depan udah mentang-mentang macet, karena saya harus melaksanakan begini, saya harus melanggar apapun, pokoknya yang penting kepentingan saya harus dipenuhi dulu. Hal yang seperti itu sudah terjadi di mana-mana pun seperti itu. Saya berikan contoh lagi. Umpamanya Pak X seperti itu mau melakukan mantu. Nah, padahal rumahnya sebetulnya mau di hotel, di istana yang megah bisa, tapi karena supaya dipandang masyarakat itu seperti sederhana, di rumah beliau sedemikian rupa sehingga pada waktu itu bisa menutup jalan, karena ini adalah untuk kepentingan beliau dan sebagai public figure ini harus ditutup. Jadi jalan raya itu ditutup untuk kepentingan yang bersangkutan. Contoh-contoh seperti ini sudah cukup banyak. Apalagi seperti saya sering di Jakarta, karena memang rumah saya dulu di Jakarta. Macet itu adalah hal yang wajar. Tapi karena ada busway, jalur busway, karena untuk kepentingan hal-hal yang lain, itu harus diterobos karena untuk kepentingan diri sendiri. Seperti contoh, mobil mewah Lamborghini harus lewat situ karena ini adalah yang sesuatu yang wajar bagi dia. Bagi dia, dia tidak memperdulikan bahwa itu sebetulnya sudah ada aturan lain. Nah, ini contoh-contoh yang seperti itu. Sering kita melihat hal itu ya Pak Demi. Wah, ya? Sering. Saya sudah sering itu. Bahkan beberapa saat yang lalu sebelum liburan tahun baru saya juga mengalami hal-hal yang demikian. Mungkin selanjutnya akan saya kupas. Bahkan itu Pak Demi ya, kalau kita melihat itu itu bentuknya yang seseorang menggunakan fasilitas umum untuk dirinya sendiri begitu ya. Sehingga kalau tadi orang mantu tadi itu membuat kemacetan misalnya itu di jalan Malang Surabaya, dia malah bisa mengakibatkan Malang Surabaya ini bisa macet di seluruh jam. Dan di dalam keadaan seperti itu tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa merasa berdosa, tidak ada merasa aduh orang macet karena saya. Bahkan hal yang kecil-kecil soal parkir. Misalnya, kadang kita parkir di depan tokonya orang. Ya kalau parkirnya sebentar Pak ya. Atau kita misalnya membuat terop sampai ke depan rumah ibadah. Nah ini kan sangat mengganggu, padahal rumah ibadah jelas untuk umum. Ada hal seperti itu. Mungkin Pak Haryo ada cerita-cerita tentang kepentingan umum yang sekarang mulai diabaikan. Contoh yang sederhana sekali. Kita sekarang bisa melihat trotoar itu adalah kepentingan umum. Nah, tapi kenyataannya dipakai untuk berdagang. Nah, ironisnya dalam hal ini pemerintah yang punya kewenangan membiarkan. Nah, betul. Nah,
inilah yang kemudian menjadi ironis sekali. Sudah Pak tahu peraturan, sudah tahu undang-undang bahwa itu adalah untuk kepentingan umum, digunakan untuk berdagang yang otomatis adalah kepentingan pribadi, sedangkan pihak pemerintah yang seharusnya menegakkan aturan itu membiarkan. Dan itu di Malang, bukan di Malang saja, saya kira dimanapun. Akhirnya hak pejalan kaki ini hilang. Jadi Orang akhirnya boleh sampai mati. turun ke trotoar, turun ke jalan. Begitu turun ke jalan, keserempet becak atau keserempet yang lainnya lah. Sudah begitu, ya namanya kita tahu situasi di Kota Malang ini khususnya, ya saya katakan untuk masalah ketertiban umum amburadul banget. Banyak tempat parkir yang seharusnya bukan untuk menjadikan area parkir, sekarang menjadi tempat parkir, dan itu dibiarkan oleh pemerintah. Dalam arti pemerintah daerah Kota Malang dibiarkan. Kalaupun ada penertiban, setahu saya, mohon maaf, ya hanya berlaku 1-2 hari, paling banter 1 minggu. Setelah itu kembali lagi pada posisi seperti itu. Hanya 1-2 kali ada ada larangan begitu, ada warning, tapi kemudian kembali lagi seperti itu karena tidak ada rutinitas untuk melarangnya. Tetap di Dharma TV, keluarga Dharma TV. Setelah yang satu ini kita kupas lebih dalam. Tentu percakapan kita semakin menarik. Cermin Dharma TV tetap membuka line telepon 402777 dan SMS di 08510 7018802. Nah tadi berbicara tentang bagaimana sih kita ini bisa mengatasi masalah ini, kita menyorotinya bahwa ada kemungkinan kalau kita kembali pada budaya kita, berarti kembali kepada fitrah bangsa Indonesia yang asli. Kan kalau kita misalkan carut-marut ya, carut-marut, waduh bagaimana dengan begini pamong praja atau pejabat di demo, dengan begini rakyat tidak nyaman. Satu sebenarnya bisa dilakukan, yaitu kembali kepada fitrah bangsa Indonesia, yaitu UUD 45 dan Pancasila. Ada penelpon. Halo, selamat malam. Selamat malam, Rahayu. Rahayu, monggo. Dari Bapak Toto Gunawan. Nggih, monggo Bapak Toto. Saya tertarik tadi dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau dulu para leluhur kita dan para pahlawan-pahlawan, termasuk founding father kita, sudah membuat konsep dan melaksanakan atau aplikasinya Bhinneka Tunggal Ika. Tapi setelah demokrasi kita banding setir ke demokrasi liberal sejak tahun 1999, bukan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi Ika Tunggal Bhinneka, yang artinya kalau dulu bermacam-macam tetapi satu juga, sekarang dari yang bermacam-macam menjadi hanya satu, atau dari satu menjadi bermacam-macam. Nah itulah akhirnya. Yang kedua, pesan dan mungkin bisa panjenengan telah lagi bagaimana kalau kita kembali ke real daripada revolusi bangsa kita sejak dulu, yaitu demokrasi Pancasila. Nggih, matur nuwun nggih Rahayu. Ya, terima kasih, menarik sekali dari Bapak Toto tadi. Monggo disikapi Pak Haryo. Terima kasih Pak Toto. Ya, memang kenyataannya seperti itu. Sejak Grand Demokrasi 99 dibuka sedemikian Luas, lebar, ya. sedemikian luas, masyarakat merasa punya hak untuk menyampaikan menurut mereka adalah satu kebenaran, menurut mereka, menurut kelompok mereka, menurut golongan mereka, sehingga melupakan, mengesampingkan tentang kebersamaan dalam hal ini. Bhinneka Tunggal Ika adalah bangsa kita. Ketika kemudian Bhinneka Tunggal Ika ditinggalkan, maka ada pertanyaan, masih adakah Indonesia? Kan begitu. Nah, padahal ini kan jelas, Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Ketika kemudian diseragamkan menjadi Eka saja, ya ada pertanyaan akhirnya seperti Pak Dimi sampaikan tadi di dalam masih adakah Indonesia kalau sudah seperti itu? Nah, maka kembali lagi, maka saya berharap ke depan ini
di tahun 2016 ini kesadaran masyarakat bahwa negara kita, Indonesia ini fondasi landasannya dibangun kebersamaan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Oke, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Pak Dimi menyikapinya bagaimana Pak Dimi? Nih, saya berikan contoh Iya. tentang apa culture tadi Pak. Pak Hasto tadi, Pak Budaya, Aryo tadi ya. sudah menyangkut masalah Bu Eni juga. Saya berikan contoh pada waktu kecil, mungkin pada waktu saya kecil, tapi saya tidak pernah mengalami kalau saya kundur ke Eyang, karena Eyang saya ada di Jogja dan Solo. Di sana saya melihat kalau sore itu anak-anak kecil bermain. Ada yang bermain ini, bermain itu. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Anak kecil sampai remaja, sampai kuliah, sampai menjadi eksekutif muda, semuanya sudah tidak mengenal hal-hal yang seperti itu. Nah, ini contoh lagi. Kita sudah bukan bermain, tapi bertanding. Nah, bertanding adalah dasar daripada ego. Sehingga pasti harus nomor 1, sehingga melecehkan yang nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Nah, ini sudah ada pergeseran. Karena ada pergeseran, itulah yang seperti Pak Aryo tadi sampaikan bahwa ini loh aku nomor 1, inilah saya yang paling benar. Kalau sudah seperti ini, inilah budaya asing yang masuk ke Indonesia. Ironisnya, itu tidak disadari oleh kita semua. Gak keroso. Bahwa kita sudah mengalami pemusnahan budaya oleh budaya asing. Luar biasa. Ini yang membuat mau sekarang saya tadi dengan Pak Aryo tadi bagaimana mengembalikan kesadaran ini sulit memang. Sulit, itu harus menyeluruh kembali lagi kepada diri sendiri. Kalau ego dari budaya asing ini sudah mulai kembalikan lagi kepada budaya sendiri, pasti nanti akan terjadi satu kebahagiaan dan keindahan dari harmonisasi dari Bhinneka Tunggal Ika tadi. Apa ada melati, ada mawar, nggak mungkin ini semuanya harus ditanam melati, kan tidak mungkin. Ada mawar, ada melati, ada Kamboja, itu begitu indahnya taman seperti itu. Nah, ini ya terjadi pergeseran dan saya lihat sekarang saya melihat pada anak muda. Semuanya sekarang sudah pegang gadget. Bla 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 bla, mulai dari TK itu semua sudah mengarah ke ego. Ini kan ada budaya asing juga yang masuk di situ. Sangat ya. Amat sangat. Padahal apa yang elektronik itu sebetulnya adalah produk daripada manusia planet, yaitu alien. Nah, ini beda pada waktu Pak Aryo, Bu Hani dulu waktu kecil semua akan terjadi interaktif sosial. Sekarang sudah sendiri-sendiri. Ini sudah dasar ego. Jadi untuk merubah itu harus merubah dari revolusi mental dari yang paling dasar dulu. Seperti itu. Ada penelpon Pak Demi, kita tahan dulu. Halo, selamat malam. Halo, penelpon, silakan. Iya, halo. Selamat malam. Selamat malam, Bu Hani. Iya, dari mana? Ini dari Budiah Tanjung, Bu Hani. Budiah di Tanjung, silakan. Ya, ya. Ada 2 pertanyaan, Bu Hani. Tadi Pak Demi menyampaikan maha hukum. Nah, saya ingin penjelasan lebih dalam. Apa itu maha hukum? Oke. Baik. Yang kedua, itu triloka terbentuk dari ego kan Bu tadi ya. Ada nafsu keinginan, keterikatan manusia, sehingga lupa akan kepentingan orang lain. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Bu cara untuk melepaskan ego atau keterikatan kita sehingga kita bisa hidup harmonis sesuai dengan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih Bu Hani. Oke, terima kasih Ibu Diah di Tanjung. Jadi ternyata ego yang luar biasa ini membuat kita terkena juga
Bahkan gadget-gadget tadi itu mendorong atau memberi pupuk supaya ego lebih tersalur, ego lebih lepas lagi bahwa semuanya itu harus saya yang nomor satu. Tetapi Pak Demi tadi mengatakan pertanyaannya saya simpan dahulu ya. Beliau menanyakan Triloka dan satu lagi tadi tentang ego, maha hukum ya. Kita kepada revolusi mental yang dikatakan Pak Demi tadi. Sebenarnya presiden kita ini sudah melakukan pencegahan dengan cara yaitu ayo revolusi mental. Mari kita merevolusi mental kita. Berarti mental kita ini sedang drop atau ada sesuatu yang salah. Tentang revolusi mental bagaimana Pak Haryo, bagaimana kalau itu mampu di-share, dikerjakan, dilaksanakan? Mental bangsa kita saat ini bukan lagi, kalau menurut saya, mayoritas bukan lagi mental bangsa Indonesia. Ada yang bilang mental sakit. sedang sakit, betul, sedang sakit. Sehingga revolusi mental ini saya berharap kembali kepada jati diri bangsa. Dengan kebinekaannya, dengan yang namanya gotong royongnya. Karena inilah sesungguhnya jati diri bangsa kita. Yang selama ini menjadi suatu bangsa yang besar dan disegani di dunia ini, kembalikan kepada posisinya. Dengan kembali ke gotong royong, kembali kepada kebinekaan, bahwasanya kita tidak bisa membangun bangsa ini hanya oleh satu kelompok saja, tapi harus berbagai kelompok yang satu, menyatu untuk membangun negeri ini. Kalau tentang Undang-Undang Dasar yang diamandemen itu bagaimana? Aduh, kalau saya pribadi mengatakan kembalikan lagi Pancasila, kembalikan lagi pada aslinya. Jangan, saya justru sekarang terus terang aja, kalau dulu ketika saya masih SD SMP ditanya Undang-Undang Dasar 45 pasal sekian hafal. Harus sekarang hafal. saya harus buka buku dulu. Iya. Saya harus buka buku kecuali yang penting-penting kan begitu. Nah, kalau saya pribadi mengatakan ya kembalikan aja pada aslinya. Karena itulah sebetulnya sudah memuat jati diri bangsa kita. Ketika reformasi terjadi amandemen, justru jati diri bangsa kita itu bergeser. Kita lebih mengarah kepada bangsa asing daripada bangsa kita sendiri yang asli ini ya. Jadi sebenarnya para pendiri negeri ini tidak sembarangan ya membuat UUD 45, membuat Pancasila. Apa kalau kita melihat itu jadi kita ini lebih mundur atau lebih maju? Ya Pak? mundur banget kalau menurut saya. Betul, mundur jauh. Ya. Seperti saya gambarkan, Sang Kualu itu naik keledai tapi kebalik. Jadi dia maju, keledai ini itu maju tapi dia kebalik begini. Sehingga sebetulnya seakan-akan kita maju, sebetulnya kita mundur. Oh gitu ya? Ya. Jadi saya gak kerasa Pak ya? Nggak terasa bahwa kita itu sebetulnya mundur seperti itu. Saya kira itu Sang Kualu itu naik keledai tapi kepalanya menghadapnya ke belakang. Jadi maju tapi ini sebetulnya mundur. Jadi pandangan kita ini sebenarnya adalah pandangan ke belakang. Betul. Ya? Jadi mundur artinya kita mengalami kemunduran dari bangsa yang sangat besar. Yeah. Setelah yang satu ini kita akan kupas lebih dalam, tetap di Dhamma TV. Semakin menarik bincang-bincang kita. Tadi Pak Demi mengatakan harusnya ada revolusi mental. Revolusi mental, apakah mental saya ini agak gak enak Pak, kok perlu direvolusi? Kadang orang kesasar gak kroso loh Pak. Kadang seperti yang diceritakan tadi, ada orang yang naik keledai menghadap ke belakang sehingga pikiran saya ke belakang, saya tidak melihat depan. Kapan aku bisa maju? Begitu. Revolusi mental, menurut Bapak Demi bagaimana? Namanya juga revolusi. Revolusi berarti merevolusi. Jadi merekondisi lagi, merekonstruksi. Untuk merekonstruksi seperti itu berarti tataran manusia yang sudah mengalami kontaminasi dan mengalami
suatu kemunduran mental, ini kita sudah dalam posisi yang paling rendah. Paling parah. Nah, di dalam akhir dharma yang posisi paling rendah itu mestinya selesai. Tapi harus ada sesuatu hal, yaitu harus berevolusi. Nah, revolusi yang dimaksud di sini mental. Mental berarti sifat-sifat nafsu ini, ego ini yang harus direvolusi. Nah, yang direvolusi itu penyeluruh, sepertikan sebuah contoh. Anak kecil sekarang dididik. Nah, guru, saya katakan guru. Guru mulai dari TK, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan dosen, seperti itu bukan hanya mengajar sekarang, tapi mestinya mendidik juga. Tapi sekarang hanya mengajar, jadi hanya memindah buku ini ke buku ini. Ada kurikulum, Pak. Nah, ya betul. Justru ini yang harus direvolusi. Salah satu contoh adalah begini. Jadi, kalau guru saya dulu, saya ingat guru panjenengan semua dulu juga, beliau adalah mengajar, juga mendidik. Nah, akibat daripada itu, kita semua masih mengalami suatu bentuk keharmonisan. Kalau sekarang sudah tidak. Karena hanya mengajar, dia melupakan mendidik, sehingga menjadi ego. Ya, ini harus nomor 1. Kalau nilaimu, coba pertanyaannya. Guru pasti akan bertanya, Tony, kamu nilainya kenapa kok nggak dapat 9? Kok kamu nilainya 7? Kalau dulu tidak, Tony, jadilah orang yang baik. Jadilah orang yang penuh welas asih. Jadilah orang yang penuh kesabaran. Itu sudah tidak ada lagi. Saya sudah tidak pernah dengar yang seperti itu. Betul, Pak. Inilah yang disebut merevolusi mental. Sehingga pendidikan itu menjadi center utama kalau di dalam saat seperti ini mengikuti perkembangan zaman. Nah, di dalam ini mulai dari kecil. Kalau dari kecil itu sudah mulai ditanamkan. Seperti saya berikan contoh pada waktu dulu saya di Summerhill di Inggris. Itu anak kecil yang nakalnya minta ampun. Dia dibiarkan seperti itu, tapi dia diawasi. Dia akan berubah otomatis menjadi anak yang penuh welas asih. Sehingga terus dia akan membangun dirinya sendiri. Tidak didoktrin, tidak ada dogma dari situ. Itu pada waktu di Summerhill. Sehingga sekolah Summerhill itu mulai dari TK sampai universitas di sana itu mendapatkan satu bentuk contoh. Nah, ini yang perlu satu contoh revolusi mental ya. Seperti itu. Revolusi mental menurut Pak Demi demikian, karena banyak loh yang nggak ngerti. Revolusi mental tuh saya nggak gila loh, saya waras. Tapi kenapa perlu direvolusi? Kalau menurut Pak Haryo bagaimana, Pak? Saya lebih mengarah kepada jati diri bangsa saja. Jadi pemimpin-pemimpin kita pada saat ini sebagian besar memahami revolusi mental itu penting tidak korupsi. Gitu. Jadi yang jelas penting tidak korupsi, kemudian menjalankan tugas dengan baik. Apa cukup dengan itu? Saya rasa tidak. Bekerja dengan baik, tidak korupsi, tapi kebijakannya merugikan masyarakat banyak tanpa welas asih. Nah, akhirnya kunci utama merevolusi mental adalah menimbulkan rasa welas asih, cinta kasih terhadap itu sesama. yang harusnya begitu ya. Tahan dulu Pak, ada penelpon. Halo, selamat malam. Selamat malam, Rahayu. Rahayu, dari mana Bapak? Dari Pak Totok Bulawang. Iya, oh Bapak Totok Bululawang, iya. Tolong gatekeeper suaranya. Ini yang terakhir dari saya berbicara masalah. Silakan Pak, silakan ya. Itu kalau secara kebangsaan kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 tanpa amandemen dan kembali ke revolusi kita, yaitu Pancasila dalam bentuk gotong royong. Dan yang kedua, menurut saya yang paling tepat untuk itu adalah pelaksanaannya dikembalikan lagi ke garis-garis besar haluan negara, itu dikembalikan lagi ke Undang-Undang 45 tanpa amandemen
dan kembali ke Pancasila Ya. dengan tujuan seperti yang sering dimusuhkan oleh Jamal Diri, biar memang bangsa kita ini selalu damai sejahtera, matur nuwun. Rahayu. Waduh, beliau ini bicara yang sudah jarang saya dengar, garis-garis besar haluan negara. Itu rasanya kok itu udah ada, Pak Haryo. Gimana itu? Saya juga merasakan sejak era reformasi ini, arah tujuan negara kita kemana saya nggak tahu sampai saat Autopilot. ini. Ada pilotnya, tapi tidak ada arahnya, asal nyetir aja lah, pokoknya gitu. Jadi ketika dulu ada garis besar haluan negara, minimal dalam jangka 5 tahun atau 10 tahun ke depan, kita sudah tahu arah bangsa kita mau kemana. Tapi sejak era reformasi, itu sudah saya sendiri mengatakan mau dibawa kemana bangsa ini. Sampai saat ini, mau dibawa kemana. Ketika reformasi mental selalu digembar-gemborkan, pertanyaan saya, mental yang mana ini yang mau direformasi loh? Kan begitu. Nah, kalau sebetulnya bangsa kita itu bangsa yang sehat, mentalnya cukup bagus, maunya sih memberikan suplemen agar biar tambah sehat. Nggak tahu bahwa yang diminum malah menjadi racun. Nah, inilah yang harusnya kita kembalikan, kita bersihkan jati diri bangsa ini kembali kepada jati diri yang sesungguhnya, yang dilandasi tadi dengan gotong royong, welas asih, toleransi yang tinggi, sebagaimana pendahulu-pendahulu bangsa ini. Pak Demi, apakah di luar sana kerusakan-kerusakan mental juga ada atau masih lebih baik daripada bangsa kita? Oke. Pak Demi. Pertanyaan bagus ini. Saya memang beberapa saat yang dulu itu selalu keliling, meskipun saya dari konstruksi, tapi saya memperhatikan kemanusiaan di sini. Ada beberapa hal, sebetulnya bangsa kita itu jauh lebih unggul karena masalah ketimuran tinggi. Seperti contoh sekarang, anak muda sekarang mengenai nilai sopan santun, itu sudah benar-benar memprihatinkan, bahkan dianggap nol. Ya. Nah, yang seperti ini, kenapa terjadi ini? Yaitu tadi, ada annihilation daripada budaya asing. Nah, efeknya akan jadi kacau karena akan berbenturan mental seperti ini. Jadi itu sulit. Tapi kalau kita di luar negeri, seperti contoh di Amerika, sekarang banyak penembakan, itu juga faktor daripada simbol kekerasan di dalam diri, yaitu ego. Ini bisa terjadi di Indonesia, karena di Indonesia sekarang egonya akan jauh lebih menonjol. Itu semua bisa tercermin dari beberapa segi hal. Nah, untuk merevolusi tadi, berarti mental itu berarti sifat hati manusia. Ini harus mulai terkikis yang sudah ada, terutama ego, terutama nafsu keinginan untuk serakah. Kebanyakan sekarang serakah. Udah ada seperti ini, supaya gimana? Supaya Pak Haryo ini saya tersingkir, saya harus memperkuat kelompok saya supaya kelompok Pak Haryo tersingkir. Ini yang sering terjadi seperti ini karena ada faktor ego, kepentingan diri sendiri. Nama juga begitu, nama lebih penting. Kalau nama saya disinggung sedikit, saya akan menuntut ini, bla 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 bla, sedemikian rupa. Ini ada suatu pergeseran. Seperti ada pertanyaan siapa tadi di Tanjung Budiah tadi, yang bisa melepas untuk ke arah ego menjadi welas asih, yaitu sifat hati manusia, yaitu harus mulai dilepas. Ada 5 elemen, itu kita harus keluar dari 5 elemen itu. Mungkin ini agak lebih spesifik, tapi saya menjelaskan secara general saja. Yang bisa melepaskan itu hanya Maha Hukum. Nah, Maha Hukum itu alam semesta besar, hukum alam semesta besar. Selama ini kita terkungkung pada alam semesta kecil. Itu saja mungkin yang bisa saya jadi jelaskan. Kalau dari Pak Demi itu ya, jadi hubungan antara mikrokosmos dan makrokosmos, jagat cilik dan jagat gede ini diselaraskan, sehingga membuat semuanya lebih harmonis. Kalau itu sudah harmonis, hubungan kita dengan alam raya, tentu sekitar kita juga harmonis. Begitu. Betul. Kalau dari Pak Haryo Seto ini, menurut penjenengan caranya kira-kira bagaimana? Ini ada pertanyaan begini untuk penjenengan, bagaimana supaya Bhinneka Tunggal Ika bisa
dianukan lagi, dikembalikan lagi dari Bapak Putra Setiawasesa. Ya, namanya sama ini. Nama saya juga panjangnya Haryo Setowasesa. Yeah. Jadi begini, hilangnya jati diri bangsa ini, kebinekaan ini tidak lepas juga dari peranan media massa, dalam hal ini media elektronik. Kenapa bisa demikian? Karena undang-undang pers, undang-undang penyiaran di negara kita itu tidak memberikan kewajiban kepada media elektronik khususnya, baik lokal maupun nasional, untuk berapa persen menyiarkan tentang budaya. Dharma, Nah, ya, budaya, dharma. itu berapa persen? Kami sudah mencoba saat ini untuk berjuang di DPR RI agar undang-undang pers ini setidak-tidaknya menyiapkan ruang waktu 20% dari jam tayang Betul. TV nasional maupun lokal ini untuk menyiarkan tentang budaya dan dharma. Jadi mengangkat semua budaya di negeri ini. Dari sana mau tidak mau pada jam yang sama, pada hari tertentu atau pada hari-hari dari sekian banyak tayangan itu 20% adalah tentang budaya. Mau tidak mau kita mau pindah channel ya yang ditonton tetap budaya, pindah channel tetap budaya. Sudah Pak, tapi mereka berpikir budaya adalah seni, Oh, iya. seni menari, Nah. karawitan, gendeng, yang itu dikira itu budaya. Itulah kemudian dalam hal ini penghantar. Kan untuk membuat suatu tayangan itu menjadi menarik karena juga ada ilmunya. Nah, saya melihat ada bahkan ya sedikit banyak mereka juga menanyakan budaya, tapi ala kadarnya gitu loh. Tanpa dikemas demikian rupa sehingga menarik, menjadi tontonan yang menarik. Nah, ini saya justru lebih menyorot ke arah media yang kemudian membuat jati diri bangsa kita itu semakin luntur. Nah, ini mungkin apa yang disebut budaya, ini bukan kesenian. Ini beda, Ya, beda sangat banget. beda. Sebetulnya Beda. amat sangat beda. Budaya itu budi. Jadi Budidaya. ini yang disebut Budidaya. revolusi mental itu adalah seperti itu. Nah. Nah, ini yang mestinya harus didengungkan. Cuman masalahnya, ini akan berbenturan, apalagi sekarang dalam kondisi ekonomi. MEA sekarang lebih didengung-dengungkan. Berarti faktor utama kita adalah sekarang uang dan materi. Budidaya ini yang mulai hilang sekarang. Budidayanya menjadi uang dan materi, berarti kita tidak berbudi pekerti dong Pak. Baik, kita tahan dulu, kita jeda sejenak, kita pikirkan bahwa kita kehilangan budi pekerti. Tetap di Dhamma TV. Baik, menarik sekali keluarga Dhamma TV, bincang-bincang kita. Ternyata dari alur semuanya carut marut ini, maka kita tadi menemukan bahwa kita seharusnya melakukan revolusi mental. Revolusi mental itu sebenarnya fondasinya, asasnya adalah budi pekerti. Budi pekerti ini asasnya adalah cinta kasih, welas asih. Manakala kita sudah welas asih dengan orang, tentu kita melakukan budi pekerti. Itu kalau kita ke sesama, itu pasti kita melakukan itu. Pak Demi, budi pekerti bagaimana Pak? Kita masih kurang berbudi dan berpekerti. Bukan masalah kurang. Sebetulnya sudah berjalan, cuman saat ini lagi mengalami metamorfosa. Oh, metamorfosa. Ya, sehingga budi pekerti, apa yang dimaksud budi pekerti mestinya dijadikan tolok ukur pertama tentang kehidupan. Ini menjadi nomor yang ke-1 sehingga pendidikan saja itu sudah mengarah bagaimana supaya kamu dapat nilai 100. Entah dengan cara apapun kamu nilai 100 sehingga kamu harus nomor 1. Nah, kalau budi pekerti yang dibenahi, mereka akan otomatis menjadi penuh toleransi, otomatis menjadi penuh welas asih, otomatis penuh dengan gotong royong. Sehingga nilai itu bukan nilai 100, 80, 90, tapi nilai A. Kamu lulus, kamu baik. Itu sudah tidak ada yang namanya bahwa saya nomor 1, kamu nomor 2. Ini contoh.
budi pekerti yang dimaksud adalah inilah yang sesungguhnya yang disebut revolusi mental. Kita kenapa ada revolusi mental? Karena budi pekerti yang dulu saya pernah dapatkan waktu SD, SMP, SMA sudah tidak, itu dulu kuliah apalagi, itu sekarang coba dikembalikan lagi sebagai senter utama. Boleh nanti itu sebagai kehidupan manusia mulai dari kecil itu, dia boleh pintar, dia boleh cerdas, tapi dia tidak meninggalkan budi pekerti. Ini kalau sudah pondasinya ini kuat, bangsa kita itu tidak akan mungkin terjadi goyah atau terjadi ego yang sangat besar. Itu. Iya ya, saya jadi ingat dokter-dokter tua di Kota Malang ini dulu itu mereka itu mempunyai daya ya, kalau bisa dibilang daya begitu. Jadi ketika ada seorang anak menjadi pasiennya, dia bertanya dengan welas asih, bahkan mereka cenderung mendahulukan pasien-pasien yang tidak punya uang. Itu zaman dokter-dokter ini saya masih ingat zaman tahun dulu itu. Sehingga obat itu hanya semacam sarana, tapi yang penting kekuatan batin dari si dokter itu mampu menyembuhkan anak ini. Sehingga ketika si anak kecil ini datang ke rumah praktek dokter, sampai di halaman dia sembuh. Jadi hanya ada aura kebaikan dari dokter itu di halamannya dokter, menunggu pasien anak itu sudah sembuh. Ini kan sering terjadi, sekarang tidak lagi. Ya, seperti contoh begini Bu. Ada yang mengatakan, loh kurikulum sekarang budi pekerti ada. Betul ada. Tapi saya melihat di sini hanya sekedar untuk pelengkap, hanya sekedar pengetahuan, bukan menjadi way of life. Betul. Nah ini kalau ini kembali dulu bahwa seperti Pancasila, Undang-Undang ini merupakan way of life bangsa. Kalau ini dikembalikan ke budi pekerti kembali, cobalah nanti akan manusia Indonesia akan menjadi cerdas tapi penuh dengan welas asih. Seperti itu, kira-kira begitu. Inggih. Pak Haryo, menurut panjenengan bagaimana revolusi dan budi pekerti? Saya jadi teringat, saya punya teman dulu waktu zaman SD, anaknya sangat pandai. Angka nilainya itu tidak ada yang di bawah 9. Tapi dia tidak naik kelas. Hanya gara-gara nilai budi pekertinya. Betul. Nah, merah. Sehingga saat itu kami berpikir, yang penting budi pekerti saya baik, perkara nilai itu pas-pasan, saya tidak bisa naik kelas, kan gitu. Daripada saya nilainya tinggi, budi pekerti saya rendah, saya tidak naik kelas. Nah, jadi di era kita dulu yang namanya budi pekerti kan menjadi suatu hal yang sangat penting. Betul. Nah, sekarang apakah bangsa kita tidak punya budi pekerti? Punya. Tapi dalam bentuk tempelan. Membantu aja yang minta di blok up besar-besaran. Padahal kalau dulu kita memberi aja, kalau bisa jangan ada yang tahu. Betul, malu. Lah malu, justru budaya malu. Memberikan, membantu diketahui itu justru malu. Tapi sekarang tidak. Justru malu kalau tidak disiarkan besar-besaran. Sedang sawer, Pak. Kita kalau nyawer harus orang harus tahu. Iya, ini loh saya sedang memberi. Tolong ditulis ya nama saya yang besar. Saya sedang berdana. Nah, begitu. Apa itu berarti tidak berbudi pekerti, Pak Haryo? Saya katakan tadi tetap berbudi pekerti karena dia ada kemauan untuk membantu. Cuman, nah itu tadi hanya sebatas kulit saja. Sebatas kulit saja. Ada pamrih berarti. Di sana ada pamrih yang ya boleh dikatakan ada tujuan untuk dia berbuat sesuatu itu. Kalau dikatakan tidak, buktinya dia bantu kok. Iya kan? Begitu. Memberi kok. Iya. Nah, kalau dikatakan tidak loh, mereka berbudi pekerti, buktinya bantu. Tapi itu hanya sebatas tempelan atau sisi luar karena punya tujuan. Kan begitu. Itu kalau menurut saya begitu. Ya betul karena membantu itu dasarnya adalah karena saya butuh pamer. Saya butuh ego di sini yang harus saya aplikasikan sehingga saya ini loh Bu Hani, saya ngasih ini ya, tolong dicantumkan. TV-nya tolong saya disorot ini kalau saya kayak gini, makan salaman, foto-foto coba. Nah, seperti ini sudah menjadi bentuk, kalau saya katakan metamorfosa. Manusia Indonesia sekarang sudah banyak mengalami metamorfosa, tapi tidak disadari. Nah, untuk itu harus dikembalikan lagi sekarang. Ya itu tadi, sang gualo itu naik keledai bukan kebalik lagi. Sekarang betul-betul harus menghadap ke depan. Nah, seperti
Jadi itu ya, kita ini jadi mundur. Betul, Kalau zaman dahulu, zaman Majapahit, agama di dalam kerajaan itu adalah Hindu dan Buddha, dan mereka merasa cukup dengan agama tersebut. Sekarang kita sudah mempunyai 6 agama gitu ya, dan kita merasa mundur. Semoga kita bisa merevolusi mental kita sehingga agama mampu menuntun kita. Karena zaman sekarang kayaknya agamanya apapun, agama menjadi kehilangan daya tangkal. Menurut Pak Haryo bagaimana? Saya pernah mendengar ini. Ya, kembali ke ego lagi. Bahwasanya ketika kita beragama, ketika ego kita bicara bahwa agama kita lah yang nah ini yang kemudian menjadikan sekat, sehingga ketika melihat saudara kita yang lain yang tidak seiman, maka kita menganggap dia bukan bagian dari saya, dia orang lain, dia pantas dimusuhi dan lain sebagainya. Jadi egonya muncul di sini. Nah, bagaimana cara menangkalnya? Ya, saya katakan, kalau jadi muslim, jadilah muslim yang sebenar-benarnya muslim. Sebagai Nasrani, jadilah seorang Nasrani yang sebenar-benarnya. Jadi Hindulah yang sebenarnya, karena saya yakin semua agama dasarnya adalah welas asih, tidak ada yang lain. Iya, itu. Ada tambahan dari Pak Demi? Kita masih punya 2 menit lagi, Pak Demi. Ya, kembali lagi melihat ke dalam diri. Sekali lagi kita cenderung melihat kamu salah. Coba sekarang kita rubah, saya yang salah. Di mana letak kesalahan saya? Jadi bukan Pak Haryo yang salah, apapun yang dilakukan Pak Haryo, tapi saya yang salah. Di mana letak kesalahan saya? Itulah fungsi melepas. Ini akan merevolusi mental. Ini akan merevolusi hati manusia, bahwa melihat ke dalam diri. Karena dengan melihat ke dalam diri, itu pun kita akan tahu di mana kekurangan kita, kesalahan kita. Bukan kesalahan Pak Haryo, tapi kesalahan saya. Inilah yang kita akan mencoba untuk merevolusi sifat hati manusia. Jadi berarti luar biasa sekali ya, presiden kita sekarang ini adalah betul-betul seorang ksatria yang mampu memberi wacana yang baru tentang revolusi mental. Padahal beliau itu terpingit oleh banyak birokrasi, terpingit oleh banyak jajaran-jajaran yang punya kepentingan-kepentingan. Kalau mungkin bisa disebut beliau ini satrio yang dipingit, karena kebijaksanaannya, keinginannya dipingit oleh sesuatu yang sudah berjalan ini. Revolusi mental. Baik, ada tambahan lagi, mungkin kita punya 1 menit Pak Haryo. Jadi di akhir acara ini saya hanya mengimbau, berharap pada diri saya sendiri, keluarga dan lingkungan saya, kepada yang lainnya, kembalilah kepada jati diri bangsa kita, di mana kebinekaan, kebersamaan, toleransi yang cukup tinggi adalah merupakan jati diri bangsa. Kembali ke jati diri bangsa, agar yang namanya mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan dan pribadi benar-benar terlaksana dengan baik. Pak Demi, 1 kalimat Pak Demi. Ya, terima kasih. Seperti yang dikatakan Pak Haryo tadi, kembali kepada jati diri bangsa. Saya akan lebih lagi kembali kepada diri sendiri. Di situ akan kita tahu di mana mikro yang lebih tinggi. Disitulah tingkat asal jiwa kita kembali. Oke, terima kasih Bapak Demi dan Bapak Haryo. Semoga perjalanan pulang nanti lancar. Terima kasih sudah hadir di studio. Baik keluarga Dhamma TV, kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan akan segera kita laksanakan pada hari-hari berikutnya. Dhamma TV mohon diri, sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Selamat petang, selamat beraktivitas, selamat menikmati Kota Malang dan hujannya. Rahayu, rahayu, rahayu.